Jangan dipaksa. Aksi saling dorong dan adu mulut antara penghuni rumah dan petugas kepolisian terjadi saat tim jurusita Pengadilan Negeri Maumere membacakan keputusan eksekusi sebuah lahan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Keluarga tergugat pemilik rumah pun mengadang, menilai eksekusi salah alamat. Kepolisian berusaha meredam emosi keluarga tergugat agar eksekusi bisa dilakukan. Namun pihak tergugat tetap bersikeras menolak eksekusi. Artinya kami dari pihak keluarga sangat kecewa karena tidak terjadinya eksekusi tadi. Artinya bahwa kami juga sudah sampai dengan hari ini kami sudah berapa lama untuk dipending untuk kegiatan eksekusi ini, sehingga kami sangat kecewa karena kami sudah cukup mengorbankan waktu, tenaga, finansial, sehingga jelas proses hari ini yang batal dieksekusi. Karena situasi tidak kondusif, petugas memutuskan untuk menunda eksekusi. Sementara keluarga pemohon mendesak Pengadilan Negeri Maumere untuk segera eksekusi rumah dan lahan tersebut karena keputusan ikrar Mahkamah Agung telah keluar sejak 2022 lalu. Ini kerjaan kan adik semua, keluarga semua. Dengar dulu. Kau masuk perkara untuk jangan menghasati ibu. Tidak boleh, ini kasus bukan hari ini. Di zaman ibu tidak ada. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Dura, iNews melaporkan. Sejumlah pedagang terlibat cekcok dengan sesama pedagang di kawasan Pujasera, Taplau, Pantai Padang. Kericuhan ini terjadi saat penertiban oleh petugas Satpol PP Kota Padang. Mereka cekcok lantaran menganggap penertiban yang dilakukan oleh petugas tidak merata, sehingga terjadi keributan antar pedagang. Bahkan salah satu pedagang terpaksa harus digotong dan diamankan oleh petugas karena mengamuk hingga jatuh pingsan. Penertiban di kawasan ini dilakukan lantaran sejumlah warung kaki lima didirikan di lokasi yang dilarang untuk berjualan. Akibatnya, petugas melakukan penyitaan gerobak milik pedagang dan merobohkan bangunan liar yang didirikan tanpa izin. Pada hari ini melakukan kegiatan pengawasan sekaligus penertiban, dan pada saat itu juga kita sudah melakukan pemantauan terhadap pedagang kaki lima yang berada di lokasi tersebut yang seharusnya tidak diperkenankan untuk berjualan. Akan tetapi melalui pemantauan kita terbukti adanya beberapa pedagang kaki lima yang masih memandang dan masih melakukan aktivitas berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan, di tempat kita melakukan pengawasan dan penertiban tersebut. Pengawasan dan penertiban ini rutin dilakukan hingga usai Lebaran di sejumlah kawasan wisata Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Hadiri sidang perdana Sekjen PDIP Hasto Kristianto yakin dirinya dikriminalisasi. Pimpinan dan anggota DPR RI melakukan sidak minyak kita yang tidak sesuai takaran di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Empat orang jadi korban kekerasan seksual mantan Kapolres Ngada. 3 diantaranya masih di bawah umur. Kita bisa mulai secara substansinya ya.
Ya, pemirsa, ditinggal beli makanan sahur, satu rumah berlantai 2 di Pekan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara pagi tadi ludes terbakar. Anak pemilik rumah yang tahu kembali dari makan sahur jatuh pingsan melihat rumahnya yang terbakar. Kebakaran lingkungan 24 Pekan Labuhan. Satu rumah berlantai 2 di lingkungan 24 Pekan Labuhan, Medan, Labuhan, Kota Medan terbakar. Kobaran api dengan cepat melalap seluruh bangunan yang ditinggal salah seorang anak pemilik rumah untuk membeli makanan sahur. Mengetahui rumahnya ludes terbakar, sang anak pemilik rumah jatuh pingsan. Sepeda motor hingga surat berharga. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Saya lagi kerja. Iya. Tiba-tiba saya dapat telepon, rumah saya udah kebakaran. Yang di rumah anak saya. Udah pas saya pergi kerja aman-aman aja, nggak ada listrik, nggak ada apa. Tahu dapat kabar dari teman-teman lah, bilangkan rumah saya udah kebakar. Satu armada pemadam kebakaran pemerintah Kota Medan berhasil memadamkan api dalam waktu 30 menit setelah mendapat laporan dan tiba di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polsek Medan Labuhan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pimpinan dan anggota DPR RI melakukan sidak minyak kita yang tidak sesuai takaran di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari sidak ditemukan ada satu merek minyak yang tidak sesuai takaran 1 liter, bahkan tidak tertulis tanggal kedaluarsanya. Dalam sidak ini, DPR juga membandingkan beberapa merek minyak kita dan ditemukan merek Rizky dari produsen BKP yang tidak sesuai takaran. Saat diukur ulang menggunakan gelas ukur, merek Rizky tersebut hanya berisikan 800 ml dan tidak tertera tanggal kedaluarsa di kemasan tersebut. Tidak hanya itu, harga minyak Rizky juga masih dijual dengan di atas HET, yaitu Rp16.000. Sedangkan pemerintah menetapkan harga Rp15.700. Selanjutnya DPR meminta Kemendak untuk tidak melanjuti temuan minyak yang tak sesuai dengan takaran. 2 merek minyak, 3 merek minyak kita dari produk pabrik yang berbeda. Kita untuk takaran kita tidak temukan ada pengurangan. Kemudian untuk harga itu sudah sesuai dengan HET yang kami tadi sudah tanya kepada Bang Ecar tadi bahwa sudah seminggu ini harga sudah sesuai dengan HET yaitu Rp15.700. Dengan harapan bahwa mudah-mudahan mendekati Lebaran harga HET-nya bisa stabil di Rp15.700. Namun tadi juga kami temukan juga di salah satu penjual ada merek dengan minyak dengan merek lain dengan takaran yang kurang, kemudian harganya lebih mahal dan juga tidak barcode-nya tidak bisa dicek dan tidak ada kadaluarsanya. Nah, ini nanti kita minta pada perdagangan untuk menindaklanjuti temuan dari kami pada hari ini. Ya, kita akan minta kepada Kementerian Perdagangan dan kita juga akan terus aktif memonitor aparat penegak hukum Satgas Pangan untuk aktif memonitor ke seluruh Indonesia supaya harga bisa tetap stabil dan juga kemudian tidak ada pengurangan volume.